Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mariam dengan NIM 210816 dari Manajemen RA6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Kinerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi manajemen kinerja yang dilakukan Google terhadap phase planning, monitoring, reviewing, hingga rewarding. Google dikenal dengan praktik manajemen kinerja yang inovatif dan progresif. Implementasi Google terhadap phase manajemen kinerja yang pertama ada planning atau perencanaan. Google menerapkan pendekatan yang disebut Objective and Key Result atau OKRS untuk perencanaan kinerja. Setiap karyawan diharapkan menetapkan tujuan yang ambisius namun terukur atau key result yang terkait langsung dengan tujuan perusahaan. Perencanaan ini membantu memastikan semua karyawan fokus pada pencapaian tujuan strategis perusahaan. Yang kedua ada monitoring atau pemantauan. Google menggunakan alat-alat teknologi in-house untuk membantu memantau kinerja karyawan secara real time. Data kinerja individu dan tim dikumpulkan dan dianalisis secara rutin untuk mengidentifikasi kemajuan, kendala, dan peluang perbaikan. Pemantauan ini membantu memastikan keterlibatan yang tinggi dan kualitas kinerja yang optimal. Yang ketiga ada reviewing atau meninjau. Google menerapkan praktik 360 degree feedback yang berarti karyawan mendapatkan umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan bawahan. Tinjauan kinerja dilakukan secara berkala dan difokuskan pada pengembangan karyawan. Diskusi jujur dan terbuka digalakkan untuk memperbaiki kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Yang terakhir ada rewarding atau pemberian penghargaan. Google memberikan penghargaan berdasarkan pencapaian atas tujuan OKRS yang telah ditetapkan. Selain bonus finansial, Google juga memberikan pengakuan dalam bentuk promosi, kesempatan pengembangan karir, dan insentif non-finansial seperti hadiah dan pengakuan publik. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong motivasi karyawan dan mempertahankan talenta terbaik. Melalui praktik ini, Google berhasil menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada prestasi. Karyawan merasa terlibat, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensi terbaik mereka. Google telah berhasil menerapkan model Objective and Key Result atau OKRS yang efektif untuk mencapai kinerja tinggi di perusahaannya. Dalam konteks ini, OKRS yang diterapkan Google adalah alat penting untuk membantu karyawan dan tim fokus mencapai tujuan strategis perusahaan dengan hasil yang terukur. Penerapan OKRS memungkinkan Google untuk yang pertama menyediakan arah yang jelas. OKRS membantu mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efisien dan memberikan arah yang jelas bagi setiap karyawan untuk fokus pada hal-hal yang paling penting. Mengukur pencapaian dengan objektif. Melalui key result yang terukur, Google dapat secara objektif mengevaluasi prestasi karyawan dan tim, sehingga memudahkan pemantauan dan penilaian kinerja. Yang ketiga, mendorong keterlibatan dan akuntabilitas. OKRS menciptakan keterlibatan yang tinggi di antara karyawan karena mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, ada beberapa pembelajaran berharga yang dapat diambil dari Google Corporation dalam menciptakan SDM kinerja yang tinggi. Yang pertama, memperkuat budaya perusahaan yang terbuka, kolaboratif, dan berbasis prestasi. Yang kedua, membangun sistem manajemen kinerja yang transparan dan terukur seperti penerapan OKRS untuk menetapkan dan mengevaluasi tujuan karyawan. Yang ketiga, mendorong pengembangan diri karyawan melalui pembinaan, pelatihan, dan penghargaan atas pencapaian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas SDM-nya.
serta menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan untuk mencapai hasil terbaik dengan belajar dari praktik terbaik Google. Perusahaan di Indonesia dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Baik, segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching guys. Bye bye.